Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sampai malam yang ke-17 ini kita masih dapat bertahan memenuhi panggilan Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap ampunan Allah. Semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya serta ampunannya sehingga sampai penghujung Ramadan kita menjadi orang yang mutakin. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian, pada malam hari ini adalah malam yang ke-17 yang seyogianya malam hari ini kita laksanakan peringatan Nuzulul Quran. Namun sampai detik ini penceramah yang kami minta belum hadir, maka bukan kami untuk menyampaikan beberapa hal mewakili dan beliau sebagai penghibur pelepas dahaga kita dalam rangka memeriahkan atau mengagungkan akan turunnya Al-Quran. Kata orang kultur jadilah untuk mengambil berkah turunnya Al-Quran. Jamaah sekalian, Al-Quran diturunkan menurut riwayat ada 16 versi. Turunnya Al-Quran ada 16 versi. Versi yang paling banyak adalah turunnya di malam Lailatul Qadar. Itu yang paling banyak. Versi yang kedua turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang paling banyak. Jadi dua pandangan ini, turunnya Al-Quran pertama turunnya di malam Lailatul Qadar, kemudian turunnya di malam yang ke-17. Sedangkan riwayat yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran di malam-malam ganjil, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui bahwa kapan secara pastinya turunnya Al-Quran yang pertama. Menurut riwayat malam Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan. Namun demikian, bahwa turunnya Al-Quran itu merupakan salah satu pertanda bahwa kita diwajibkan untuk meyakini salah satu rukun iman yang ada pada diri kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pada intinya mewajibkan kita untuk melakukan berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya orang-orang sebelum kita. Artinya sebelum kita sudah ada puasa-puasa sebelum kita. Zaman Nabi Daud ada puasa, zaman Nabi Sulaiman ada puasa, dan zaman Nabi Muhammad ada puasa. Dan caranya pun berbeda-beda menurut umat yang ada pada saat itu. Puasanya Nabi Daud, puasa sehari puasa, sehari tidak. Jadi masing-masing kita punya. Nah, dari segi pengertian, saya mengambil kesimpulan bahwa ibadah puasa itu menjadi kewajiban kita agar mencapai predikat takwa itu minimal ada 5M. 5M. M pertama, Muslim. Muslim yang namanya orang yang Islam wajib melakukan puasa. Yang tidak puasa berarti bukan Muslim. Itu kalimatnya. Yang tidak Muslim tidak wajib puasa. Muslim yang pertama. Setelah Muslim baru masuk mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Setelah kita Islam baru dipanggil
Orang-orang Islam, kamu sudah beriman, lakukan puasa. Kalau sudah muslim, mukmin, baru ada kewajiban beribadah puasa. Kalau sudah Islam, kita yakin Islam. Nah, kenapa masih ada orang di luar? Karena untuk predikat takwa itu belum dia dapatkan. Nah, untuk kita yang sampai saat ini masih ada di sini dan jamaah kita yang masih ada di luar, kami menghimbau untuk bersama-sama, karena predikat kita adalah Islam, kalau seorang muslim, silakan laksanakan kewajiban ini yang datangnya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Ada panggilan mukmin, laksanakan ibadah puasa. Setelah M yang kedua, muslim, mukmin, baru muhsin. Muhsin ini orang yang ihsan, orang yang bersih hatinya, orang yang tidak ada neko-neko, orang yang memang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada niat lain, misalnya kita anak-anak kita lah nampak berpuasa pagi, tidak ada bersih hatinya, masih ada yang ngomong yang ada ngambil barang di kantor, ada yang maling, ada yang macam-macam, itu yang itu belum muhsin, belum bersih hatinya. Jadi kalau sudah 3 ini baru peringkat yang keempat. Siapa tuh? Mukhlis ini kata Imam Syafi'i, pengertian mukhlis ini kalimatani muhaffifani bainal riya wal kibr. Mukhlis ini adalah antara 2 kalimat, antara riya dengan takabur. Kalau dia ingin ditengok orang, namanya riya, tidak ada mukhlis semuanya. Dia takabur, yang ingin ditengok orang, goyang ibadah, itu tidak berpuasa namanya. Itu yang tinggalan tempat. Setelah kita punya semuanya nih, mukhlis, dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, orang yang tidak bisa menganggap dirinya paling hebat, orang yang tidak mau dianggap riya ibadahnya, maka dia akan memperoleh predikat muttaqin, orang yang akan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita peroleh ketika kita telah menyempurnakan 5M dalam melaksanakan ibadah puasa. Muslim kita sudah punya, mukmin kita sudah punya, karena sampai hari ini kita masih ada di sini. Muhsin, mudah-mudahan kita niatkan dalam hati kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukhlis, dan kita ikhlas. Kalimat pendeknya ikhlas ini, kita membuang kotoran, tidak ada lagi ingin balik, tidak ada lagi ingin wahai aku yang buang tadi ya, tidak ada lagi. Setelah itu semua baru kita menginginkan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat takwa. Semoga malam nuzul Quran ini memberikan pencerahan kepada kita dapat melaksanakan ibadah puasa sampai malam yang terakhir. Kita berharap kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, dan tepat menjalankan ibadah rutinitas kewajiban kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah individu maupun yang tidak individu, dapat kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan keyakinan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum